Sprint MotoGP Prancis sudah selesai digelar dan setidaknya di setengah balapan pertama, balapan kali ini menarik karena ada pertarungan Yamaha, Ducati, dan bahkan di akhir masih ada pertarungan seru antara KTM dan juga Honda. Namun naas bagi Pecco Bagnaia yang harus crash kali ini, yang katanya Pecco mengeluh habis-habisan soal motornya dan Marc Marquez yang memuji Quartararo. Seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Juara dunia MotoGP 2 kali, Pecco Bagnaia tidak merasa cocok dengan motor Ducatinya tahun ini. Setelah insiden kecelakaan dalam balapan sprint Le Mans, dia tidak segan-segan menyampaikan keluhannya. Pecco Bagnaia masih kesulitan menemukan ritme balapan. Dari 11 balapan sejauh ini, Bagnaia hanya mencatat 1 kemenangan, itu pun karena Marc Marquez mengalami kecelakaan di Texas. Dia mengaku motor yang dia gunakan saat ini tidak memberinya rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk tampil maksimal. Manajer tim Davide Tardosi bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa situasi ini membuat Bagnaia mengalami tekanan mental yang lebih besar dari yang dia akui. Di GP Prancis, Bagnaia memulai balapan dari posisi ke-6 dan sempat naik ke posisi ke-4 setelah start yang kuat. Namun, tak lama kemudian, balapan berakhir saat dia tergelincir di tikungan Dunlop. Saya sudah berkali-kali menyampaikan hal yang sama sejak awal musim, ujar pembalap nomor 63 itu. Saya tidak merasakan cukup feedback dari motor. Karena itu, kecelakaan seperti ini bisa saja terjadi. Saya melaju lebih pelan dan tidak terlalu miring seperti biasanya. Tapi roda depan tetap tergelincir. Saya tidak bisa mengendalikan motor seperti apa yang saya inginkan. Padahal, saya punya firasat bagus dan merasa siap bersaing di posisi 2 besar. Tapi, tiba-tiba saja, roda depan saya kehilangan grip. Tikungan ketiga memang selalu jadi titik lemah saya, setidaknya di masa lalu. Tahun ini, secara mengejutkan, saya lebih baik dalam menaklukkan tikungan kiri. Saya juga mulai mengendarai motor dengan gaya yang sedikit berbeda dan hasilnya membaik. Saya juga terus berlatih dan kini lebih sering memakai rem belakang. Tapi saya belum mencapai level Marc Marquez. Salah satu penyebabnya adalah saya tidak merasakan grip ban depan musim ini. Setiap kali saya membuka gas dan mengerem keras di tikungan, saya merasa ban depan hampir hilang traksi. Ini benar-benar membatasi saya. Kami akan mencoba mencari solusinya di hari Minggu. Alex Marquez dan pendatang baru Fermin Aldeguer yang untuk pertama kalinya finish ketiga di MotoGP pada hari Sabtu menggunakan motor GP24 versi tahun lalu. Apakah Bagnaia merindukan motor tersebut? Masalah utamanya adalah Marc Marquez memiliki insting yang luar biasa, jelas Pecco dalam konferensi pers pasca balapan. Dia berasal dari GP23, motor yang cepat tetapi memiliki sejumlah keterbatasan. Sekarang dia mengendarai motor yang lebih cocok untuk dirinya. Dia belum pernah menggunakan GP24, jadi tidak punya referensi. Hanya dia yang merasakan peningkatan besar ini. Sementara bagi saya, motor sekarang ini bukanlah sebuah peningkatan. Karena saya sudah kehilangan rasa terhadap ban depan. Selain itu, Marc juga bisa saja tetap kompetitif walaupun mengendarai traktor. Kalau saya, berbeda. Saya butuh feeling tertentu terhadap motor, khususnya ban depan. Ketika saya melihat data dari Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, mereka melakukan hal yang persis sama seperti apa yang saya lakukan tahun lalu. Saya mempelajari semua data mereka dengan seksama dan mencoba meniru pengaturan dari musim lalu. Jika Pecco Bagnaia masih bergumul dengan Ducatinya, berbeda cerita dengan Fabio Quartararo. Di hadapan publik sendiri di Le Mans, dia berhasil tampil gemilang, meskipun akhirnya harus menyerah pada kekuatan Ducati. Fabio Quartararo menyebut rasa kecewa karena gagal naik podium dalam sprint MotoGP Prancis sebagai sesuatu yang justru positif. Start dari posisi pole tapi finish di posisi 4 bagi Fabio Quartararo menunjukkan bahwa Yamaha memang sudah mulai berkembang. Pembalap pabrikan Yamaha itu kembali mencetak pole position di Le Mans, yang merupakan posisi terdepan keduanya secara beruntun musim ini.
dia memecah rekor baru di sirkuit kandangnya itu pada sesi kualifikasi pada hari Sabtu. Saat sprint dimulai, Quartararo sempat memimpin 5 lap awal menunjukkan potensi besar Yamaha M1 saat start. Namun di lap ke-6, dari total 13 putaran, dia tak kuasa menahan serangan dari Marc Marquez yang kemudian menjadi pemenang balapan. Setelah itu, giliran duo Gresini, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang menyalip Fabio dan membuatnya tergeser ke posisi keempat. Meski hanya terpaut 0,8 detik dari podium, Quartararo mengakui bahwa dia sudah tahu tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk melawan kekuatan Ducati kali ini. Yang saya maksud, di masa lalu, kami bahkan tidak pernah berada di posisi ini dalam sprint race. Jadi, kecewa karena finish keempat adalah tanda yang baik, ujar Quartararo kepada situs resmi MotoGP. Tentu saja, saya ingin naik podium. Tapi hari ini, kami harus menjalani balapan yang cerdas dan menerima bahwa 3 pembalap di depan memang lebih cepat. Meski begitu, saya menikmati balapan ini. Dan saya rasa kami tampil luar biasa di awal-awal lap. Semoga saja, besok, masalah degradasi ban bisa sedikit berkurang. Fabio menjelaskan bahwa sejak awal memang sudah direncanakan untuk tampil agresif di awal sprint. Dia memaksimalkan potensi motor yang meskipun sudah menggunakan mesin baru akhir pekan ini, masih tertinggal dari Ducati dalam hal kecepatan puncak. Itu memang rencananya, karena kami masih sedikit kesulitan dengan tenaga, walaupun mesin baru sedikit membantu. Tapi kita bisa lihat sendiri, kami masih jauh tertinggal dari Ducati di trek lurus. Kami tahu apa yang kurang dari motor kami untuk benar-benar bersaing. Masalahnya, para teknisi harus kerja keras menemukan jawabannya. Tapi sekali lagi, rasanya menyenangkan bisa merasa kecewa karena finish keempat. Itu adalah tanda bahwa kami semakin dekat. Namun begitu, Fabio mengingatkan bahwa dia harus tetap berpikir realistis dan tidak memaksakan hasil yang justru bisa berujung crash. Besok kita harus seperti hari ini, balapan dengan cerdas dan berupaya meraih posisi terbaik yang mungkin yang bisa didapat. Kita harus sadar bahwa terkadang mengejar posisi ketiga bisa beresiko. Dan jatuh demi podium bukanlah keputusan yang bijak jika kita sudah berada di posisi keempat. Terkadang, kita harus terima kenyataan bahwa hari ini kita memang belum cukup cepat untuk bisa berada di posisi ketiga besar. Tapi, saya sangat menikmati balapan. Bisa memimpin di beberapa lap awal dan bisa cukup dekat dengan para pembalap top, itu sudah sangat berarti bagi saya. Sementara Fabio Quartararo bersinar di barisan depan, satu lagi pahlawan tuan rumah yang tak boleh dilupakan adalah Johann Zarco. Di Lemang, Zarco kembali menjadi pembalap Honda terbaik dan sebuah pencapaian yang dia sambut dengan rasa syukur meski belum mampu naik podium. Lemang memang punya arti khusus bagi Johann Zarco di sirkuit kebanggaan rakyat Prancis itu. Pembalap berusia 34 tahun ini pernah naik podium 3 kali di kelas utama dan bahkan meraih pole position pada tahun 2018. Setelah 5 seri awal musim 2025, Zarco terus menunjukkan dirinya sebagai andalan utama Honda. Hal itu kembali dia buktikan di Le Mans. Saya cukup senang di posisi ke-6 ini, kata Zarco. Saya tahu bahwa balapan akan sulit di awal, tapi saya merasa siap dan punya niat kuat untuk menyerang. Di pagi hari, saya merasa sangat nyaman dengan motor. Tapi saat balapan, saya mulai kehilangan rasa percaya diri, terutama pada bagian depan motor. Saya tidak merasakan sensasi yang saya butuhkan. Meski begitu, saya tetap cukup cepat untuk meraih hasil yang bagus, dan saya juga terbantu oleh beberapa crash. Zarco merujuk pada insiden yang menimpa sejumlah pembalap papan atas seperti Pecco, Brad Binder, Pedro Acosta yang terjatuh saat sprint. Saya tidak cukup percaya diri untuk menembus waktu 1 menit 31 detik per lap. Padahal menurut saya, jika bisa melakukannya, saya bisa tetap bersaing dengan Maverick dan Acosta dan mendapatkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Kami akan berusaha keras pada hari Minggu untuk mengembalikan rasa percaya diri itu. Mungkin cuaca akan sedikit lebih dingin dan pilihan ban belakang yang lebih lunak bisa menjadi opsi yang bagus buat saya. Secara klasmen, Zarco kini berada di posisi ke-7 dengan total 47 poin. Dia hanya tertinggal 9 poin dari rekan senegaranya Fabio Quartararo yang berada di posisi ke-6 bersama Yamaha. Bicara soal pemain yang bersinar, kita beralih ke Maverick Vinales yang diprediksikan akan bersinar di balapan Prancis ini. Pembalap Tech 3 KTM menyelesaikan sprint race di posisi kelima dan hanya tertinggal 5,2 detik dari sang pemenang Marc Marquez. Meski begitu, Vinales mengakui bahwa peluang podium perdananya bersama RC16 sudah hilang sejak awal balapan.
start dari posisi kelima yang juga menjadi posisi start terbaiknya sejak bergabung dengan KTM, sayangnya Vinales tidak bisa memaksimalkannya. Bahkan sebelum satu putaran penuh, pembalap rookie Fermin Aldeguer dan rider Aprilia Marco Bezzecchi sudah melewati Vinales yang mengendarai motor Tech3 KTM. Sang pembalap sendiri menanggapi hal itu dengan tenang. Sebenarnya, tidak ada yang terlalu buruk terjadi di putaran pertama. Itu lebih ke soal pemilihan jalur yang kurang tepat dikombinasikan di tikungan pertama. Saya akan belajar dari ini untuk balapan besok. Dia pun langsung menegaskan targetnya. Jika saya bisa memulai seperti di Qatar, saya yakin bisa bertarung untuk podium di balapan utama. Beberapa masalah memang sempat terselesaikan selama sprint. Tetapi tantangan baru pun muncul. Saat Pecco Bagnaia dan Marco Bezzecchi turun peringkat, rekan tim Vinales Pedro Acosta justru berhasil menyalipnya dan menempati posisi kelima. Senang rasanya melihat dua pembalap KTM bersaing di barisan depan cukup lama. Saya juga punya kesempatan mempelajari gaya balap Pedro. Dia sangat cepat dan tidak memberikan saya celah sedikit pun. Seiring balapan berjalan, kecepatan saya mulai meningkat. Tapi saya baru benar-benar siap menyerang di 3 lap menjelang akhir. Saya beberapa kali mencoba menyalipnya lewat pengereman. Namun itu bukanlah perkara mudah. Motor ini punya cengkraman yang luar biasa di trek lurus dan sangat kuat saat pengereman. Salah satu upaya terakhirnya bahkan nyaris membuatnya terkena penalti. Saya mencoba mengerem sangat lambat sebelum tikungan ke-9, tapi saya melewati batas dan harus lurus keluar trek. Saya kemudian membiarkan Pedro kembali mengambil posisi agar terhindar dari penalti. Namun, saat jarak mulai melebar dan tak memungkinkan untuk mengejar kembali, Vinales menyaksikan Pedro Acosta justru keluar lintasan 1 tikungan kemudian. Meski gagal menyalip di akhir balapan, Vinales tetap mengambil sisi positifnya dari penampilan. Itu sesi pembelajaran yang sangat bagus. Saya juga menyadari bahwa di trek seperti ini, kami perlu menyesuaikan rem mesin elektronik pada beberapa lap pertama, terutama saat grip masih kurang. Secara keseluruhan, ini menjadi pengalaman berharga bagi tim dan menjadi modal bagus untuk balapan besok. Beralih ke pemenang seri sprint, Marc Marquez, yang tampil luar biasa dengan kemenangan ke-6-nya musim ini. Meski merayakan keberhasilannya, pembalap Ducati ini juga tak lupa memberikan pujian kepada rivalnya, Fabio Quartararo. Sejak putaran awal sprint, Marc Marquez sudah mencuri perhatian. Pembalap pabrikan Ducati tersebut tampil agresif lalu melesat meninggalkan lawan dan meraih kemenangan ke-6 secara beruntun dalam sprint. Selesai balapan, dalam wawancaranya, Marc Marquez berkata, "Sebelum balapan, saya sempat berdiskusi dengan tim soal kemungkinan jalannya balapan. Saya bilang Fabio mungkin akan langsung menyerang di awal, dan saya akan mencoba mengejarnya nanti. Dan benar saja, itulah yang terjadi. Fabio bisa langsung menyerang sejak lampu start padam, berbeda dengan saya." Dia melanjutkan, "Saya butuh beberapa lap untuk menemukan ritme terbaik dan saya jelas tak ingin mengulangi kesalahan seperti di Jerez." Meski menang, Marquez memberikan pujian besar untuk Fabio Quartararo. Menurutnya, kecepatan Fabio di tikungan sangat luar biasa. Setelah beberapa lap, saya mulai merasa lebih kuat, sementara Fabio terlihat mengalami masalah. Tapi kecepatan dia di tikungan tetap sensasional. Marquez juga menyoroti performa Quartararo di sesi kualifikasi. Dari sisi Ducati, tentu bukan hal baik melihat Fabio merebut pole position. Kami ingin tetap mendominasi. Tapi bagi MotoGP, ini sangat bagus. Penonton ingin melihat pertunjukan seperti ini. Ketika bintang seperti Fabio tampil di depan, itu positif untuk olahraga ini. Untuk balapan utama hari Minggu, Marquez belum mampu bicara terlalu banyak. Suhu akan sangat berpengaruh. Seperti yang kita lihat hari ini, perbedaan kecil bisa berakibat besar. Menutup sesi wawancaranya, Marc Marquez menanggapi julukan barunya. "Sekarang, saya dijuluki Mr. Saturday. Tapi saya juga ingin menjadi Mr. Sunday. Tahun lalu, keadaannya terbalik. Saya justru kesulitan saat kualifikasi dan sprint. Sekarang, waktunya menyeimbangkan semuanya." Dengan hasil sprint ini, Marc Marquez kembali merebut posisi puncak klasemen kejuaraan dunia dari adiknya, Alex Marquez. Meski hanya unggul 2 poin. Balapan utama akan berlangsung sebanyak 26 putaran pada hari Minggu ini. Jelas akan menjadi balapan yang seru karena KTM mungkin bisa kuat di akhir-akhir balapan. Menurut teman-teman nih, siapa yang akan menang? Coba komen.